Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Primadola, NIM 22 12955, seksi 22 BB08. Di sini saya akan menampilkan praktik keterampilan berbicara dengan metode mendongeng, yaitu sebagai salah satu pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nana Fauzana Azimah, SPD MPD. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa sekolah dasar adalah dengan mendongeng. Jika kita mendengar kata dongeng, pastinya kita akan teringat tentang cerita-cerita rakyat Indonesia yang amat seru. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pengertian dongeng? Dongeng merupakan sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng ini sendiri dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang. Cerita tersebut dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Keterampilan berbicara mendongeng adalah keterampilan penting yang dapat diajarkan kepada siswa sekolah dasar. Mendongeng tidak hanya meningkatkan kemampuan berbicara, tetapi juga membantu dalam pengembangan keterampilan bahasa, pemahaman narasi, serta kreativitas. Keterampilan berbicara mendongeng memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, pengembangan keterampilan berbicara. Mendongeng membantu siswa mengembangkan keterampilan berbicara lisan. Hal ini melibatkan pengucapan kata, intonasi suara, dan ekspresi wajah. Yang kedua yaitu peningkatan pemahaman narasi. Mendongeng memperkuat pemahaman siswa tentang struktur cerita, karakter, konflik, klimaks, dan resolusi. Yang ketiga yaitu kreativitas dan imajinasi. Aktivitas mendongeng merangsang kreativitas dan imajinasi siswa. Mereka dapat berpartisipasi dalam membuat cerita mereka sendiri atau memainkan peran karakter. Yang keempat yaitu peningkatan keterampilan mendengarkan. Siswa juga belajar untuk menjadi pendengar yang baik saat mendengarkan cerita teman-teman mereka, memahami narasi, dan merespon dengan baik. Yang kelima yaitu keterampilan berbicara di depan publik. Mendongeng membantu siswa membangun kepercayaan diri dalam berbicara di depan orang banyak, yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan presentasi di depan kelas. Yang keenam yaitu pengajaran nilai dan moral. Mendongeng sering mengandung pesan moral atau nilai yang dapat membantu dalam pembentukan karakter siswa. Kekurangannya yaitu yang pertama, mendongeng mungkin tidak secara langsung mengajarkan pemahaman membaca atau menulis. Fokusnya lebih pada kompetensi lisan. Yang kedua yaitu mendongeng yang efektif membutuhkan bimbingan guru yang intensif, yang dapat memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Yang ketiga yaitu mendongeng mungkin tidak selalu relevan dalam semua materi pelajaran, dan mungkin tidak cukup untuk memenuhi tujuan kurikulum tertentu. Yang keempat yaitu mendongeng dapat memiliki potensi untuk menyajikan informasi yang tidak akurat atau tidak faktual jika tidak dipantau dengan baik. Berikut keterampilan berbicara dengan metode mendongeng tentang cerita Singa dan Tikus. Suatu ketika di sebuah hutan yang lebat, hiduplah singa yang perkasa, kuat, dan besar. Tidak heran ia disebut sebagai sang raja hutan. Semua hewan di hutan takut kepadanya. Singa sendiri dikenal sebagai raja yang mengerikan. Ia sangat gila hormat dan senang sekali mendapatkan pujian dari semua makhluk hutan. Singa sering menghabiskan waktunya untuk melakukan dua hal, yaitu berburu atau tidur. Tidak ada yang berani mendekati sarang singa ketika sedang tidur. Singa akan marah besar ketika ada yang berani mengganggu waktu tidurnya. Suatu hari, seekor tikus kecil sedang bermain. Ia berlari ke sana kemari hingga tanpa sengaja ia masuk ke wilayah sang singa. Tikus sangat merasa takut. Ia melihat singa besar yang tertidur di sana. Tikus takut membangunkan singa.
Sepertinya aku harus segera kembali. Tempat ini berbahaya, pikir si tikus. Tiba-tiba saja suara langkah kaki tikus membuat singa terbangun. Singa geram melihat tikus kecil yang berani masuk ke wilayah miliknya, apalagi sampai mengganggu tidur siangnya. Singa yang marah pun langsung menangkap hewan kecil itu dengan tangannya. Tikus tidak dapat menghindar hingga akhirnya terperangkap oleh singa. Berani-beraninya kau mengganggu tidurku. Maafkan aku, Tuan. Saya tidak bermaksud untuk itu. Saya tidak sengaja masuk ke sini dan mencoba untuk meninggalkan tempat ini. Maaf, katamu. Kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan yang perkasa. Tak boleh ada yang menggangguku. Tidak hewan besar atau bahkan hewan kecil sepertimu. Si tikus makin ketakutan. Ia terus mencoba meyakinkan singa agar mau melepaskannya. Tuan, tolong maafkan aku. Tolong jangan makan aku. Aku sama sekali tak bermaksud mengganggu tidurmu. Tolong, aku berjanji tak akan masuk ke tempat ini. Diam! Sudah aku bilang aku tidak akan memaafkanmu. Aku kini berpikir untuk menjadikanmu sebagai makan malamku. Hahaha, ucap singa dengan jahatnya. Aku mohon, Tuan, jika engkau melepaskanku, aku berjanji akan membantumu dan berguna bagimu kelak ketika engkau membutuhkan bantuan. Lagi pula tubuhku ini sangatlah kecil, tidak akan membuatmu kenyang saat menyantapku nanti. Hahaha, menolongku? Mana mungkin, lihat saja ukuran tubuhmu. Tapi baiklah, aku akan melepasmu, tikus kecil. Benar katamu, memakanmu tidak akan membuat perutku kenyang. Sekarang pergi dan jangan kembali lagi ke wilayahku ini. Tikus pun merasa senang dan berterima kasih. Sambil berlari menjauh, tikus memegang janji untuk menolong singa di waktu lain ketika ia membutuhkan bantuan. Beberapa hari sejak kejadian itu, singa pergi keluar sarangnya untuk menghirup udara segar. Sudah beberapa hari ia menghabiskan waktunya tidur dan bermalas-malasan. Inilah waktu yang tepat baginya untuk kembali berburu. Namun, tiba-tiba kakinya menyandung tali dan mengaktifkan perangkap yang langsung menjeratnya. Singa berusaha keluar dari jebakan pemburu. Ia mencoba mencakarnya dan menendangnya. Namun sayang, usahanya sia-sia. Singa tetap terjerat dalam jebakan pemburu. Merasa tak berdaya, singa pun mulai meraung marah. Ia berteriak meminta tolong hingga suara mengeringkannya dapat didengar oleh seluruh penghuni hutan. Siapapun, tolong aku. Lepaskan aku dari jerat tali ini, tolong. Sayangnya semua hewan takut terhadap singa. Mereka tidak mau melepasnya karena tahu singa suka berburu hewan untuk menjadi santapannya di hutan tersebut. Hingga suara raungan singa didengar oleh tikus. Tikus pun berpikir jika ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi singa. Tikus pun segera berlari ke tempat singa berniat menolongnya. Sesampainya di tempat sang raja terjebak, tikus langsung melompat ke atas jala. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan segera menolongmu. Tikus, syukurlah kamu ada di sini. Tolong bantu aku lepas dari ikatan ini, tikus. Tidak ada hewan yang mau membantuku. Tentu saja, aku akan membantumu keluar dari jebakan ini. Aku ingin membalas kebaikanmu, karena dulu engkau pernah melepaskanku. Mendengar ucapan tikus, singa merasa terharu. Ia tak menyangka akan ada hewan yang menganggapnya baik hati. Padahal, dahulu ia membebaskan tikus hanya karena tubuhnya yang kecil dan tidak dapat dimakan. Tikus pun segera menggigit jala untuk membebaskan singa. Satu persatu tali mulai lepas dan singa dapat menggerakkan tangannya. Tali lainnya terputus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali bebas. Singa merasa senang dan berterima kasih. Ia pun segera menghampiri tikus. Terima kasih tikus kecil, aku merasa terharu pada kebaikan hatimu.
Padahal aku pernah meremehkan dan hendak memakanmu sebelumnya, tapi kamu malah membalas perbuatanku dengan kebaikan. Benar katamu, tubuhmu memang kecil, tapi kamu bisa menyelamatkanku." "Tidak apa-apa Tuan, ini sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup." Setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berteman baik. Sang raja hutan kini tidak lagi jahat dan gila hormat. Ia menjadi ramah kepada hewan-hewan di hutan itu, terutama kepada tikus kecil sahabatnya. Setelah mendengar cerita fabel ini, kira-kira pesan moral apa yang dapat kita petik dari tokoh singa dan tikus? Ada beberapa amanat penting yang terdapat dari cerita singa dan tikus. Yang pertama, saling menolong tanpa pamrih merupakan hal yang baik. Coba deh lihat si tikus. Ia mau menolong singa yang jahat hingga akhirnya dapat keluar dari jebakan pemburu. Kebaikan yang singa lakukan di awal cerita membuatnya mendapatkan hal baik yang tak terduga dari seekor tikus kecil. Kebaikan haruslah dibalas dengan kebaikan. Inilah mengapa kebaikan itu penting, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan orang lain. Memang, tikus terlihat kecil dan lemah, tapi siapa sangka ternyata tikus kecil inilah yang dapat membantu seekor singa besar lepas dari perangkap. Sekian praktik keterampilan berbicara dengan metode mendongeng yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.